Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aulana Faliza dengan NPM 25330204141. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepancasilaan. Selanjutnya, saya akan membahas sesuatu yang sangat penting dan menjadi fondasi utama bagi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau dokumen kenegaraan, tetapi merupakan pandangan hidup, pedoman moral, dan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tanggal 17 Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, momen ini bukan hanya sekedar perayaan, melainkan juga pengingat akan perjuangan berat para pendiri bangsa untuk memerdekakan dan mempersatukan negeri ini. Setelah kemerdekaan, Indonesia tidak langsung terbebas dari tantangan. Bangsa ini harus menghadapi berbagai ujian seperti konflik ideologi, kemiskinan, perpecahan sosial, hingga ancaman disintegrasi bangsa. Lalu, apa yang membuat Indonesia tetap berdiri kokoh hingga hari ini? Jawabannya ada pada Pancasila. Ideologi yang menjadi dasar negara sekaligus perekat seluruh rakyat Indonesia. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila bisa kita simpulkan jadi 5 dasar. Pancasila itu pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila tidak hanya mengatur sistem pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pegangan seluruh rakyat Indonesia, nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan, dan juga ketuhanan. 5 sila dalam Pancasila memiliki makna yang dalam. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa Indonesia itu menjunjung tinggi nilai agama dan menghormati perbedaan keyakinan. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan mengajarkan kita untuk bersikap adil, menghargai sesama, dan menjunjung martabat manusia. Selanjutnya yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Menumbuhkan semangat kebangsaan agar kita tetap bersatu meskipun berbeda suku, agama, ras, dan juga budaya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Menjadi dasar bagi sistem demokrasi di Indonesia, di mana keputusan diambil melalui musyawarah dan perwakilan rakyat. Lalu yang terakhir atau sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan cita-cita bangsa untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan pedoman bagi setiap kebijakan pemerintah. Nilai-nilainya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan hanya dihafalkan. Pancasila sebagai sumber hukum material
sumber hukum material bagi norma hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada contohnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia itu adalah negara hukum. Lalu yang kedua ada pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan Pancasila merupakan segala sumber hukum negara. Di era modern seperti sekarang ini, penting bagi kita, terutama generasi muda, untuk memahami Pancasila secara mendalam dan menerapkannya dengan cara yang relevan. Pancasila harus menjadi nilai hidup yang dinamis dan terbuka terhadap dialog, bukan dijadikan alat untuk membungkam kritik. Jika setiap warga negara benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang kuat, adil, dan berdaulat di tengah perubahan zaman. Pancasila itu memiliki arti yang tadi saya sebutin ada 5, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir adalah keadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan stat fundamental norm, yaitu adalah unsur pokok kaidah fundamental Indonesia. Pancasila adalah asas kerohanian negara yang mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup, kenegaraan, dan hukum bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut sebagai pertama yaitu norma tertinggi. Lalu yang kedua adalah norma pertama. Yang ketiga yaitu cita hukum atau Rechtsstaat. Semiu ya. Dan yang keempat itu unsur pokok kaidah negara fundamental atau stat fundamental norm. Disintegrasi moral, ia mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik KKN karena ia menuntut para pemimpin dan rakyatnya untuk bertindak adil dan bijaksana. Yang ketiga yaitu membangun karakter bangsa. Intinya, Pancasila mengajarkan kita untuk menjadi manusia Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan juga berkeadilan. Pancasila sebagai sistem etika adalah satu kesatuan yang utuh. Mari kita bedah peran etis dari setiap sila, mulai dari puncak spiritualitas hingga dasar keadilan sosial. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama adalah sumber etika tertinggi. Perbuatan dianggap baik haruslah sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan. Ini menuntut kita untuk bersikap toleran, beriman, dan menjadikan nilai spiritual sebagai landasan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab atau dasar humanitas. Sila kedua menuntut kita untuk memperlakukan sesama sebagai manusia yang bermartabat. Etika di sini adalah tentang keadilan dan kemanusiaan. Kita wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berani membela kebenaran. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia atau etika solidaritas. Sila ketiga menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Etika yang ditekankan kepada adalah cinta tanah air, solidaritas, dan mengedepankan persatuan untuk menghindari perpecahan dan konflik. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu mengandung etika demokrasi. Sila keempat mengajarkan kita
etika dalam berdemokrasi. Keputusan harus diambil melalui musyawarah yang disadari hikmat kebijaksanaan, bukan dengan memaksakan kehendak atau anarkisme. Ini adalah etika dalam pengambilan keputusan bersama. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau etika kesejahteraan. Sila terakhir adalah puncak etika sosial. Perbuatan baik haruslah berorientasi pada kesejahteraan bersama dan pemerataan keadilan. Ini menuntut kita untuk bersikap peduli, tidak konsumtif, dan bekerja keras untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Demikian penjelasan tentang kepancasilaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.